Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali beliau sedang duduk berdiskusi ringan dengan para sahabat, lantas kemudian bertanya. Ya, kata beliau, atadrunal muflis bima ma'na, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Tahukah kalian orang dihukumi bangkrut itu? Qalu, mereka berkata, al muflisu, ya, orang bangkrut menurut kami itu mala dirhamalahu wala mata'. Orang yang sudah tidak punya satu dirham pun, uang sudah tidak ada, aset pun tidak punya. Ya, jadi uang sudah tak ada, aset tak punya. Secara ekonomi logis, ya, logis sekali. Ya, tapi apa yang terjadi? Nabi meluruskan persepsi itu, bukan dalam konteks keduniaan, tapi konteks keakhiratan. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang muflis dari kalangan umatku itu. Hati-hati, tolong garis bawah ini. Nabi tidak menyebutkan umatnya Isa alaihissalam atau umatnya Musa alaihissalam, tapi beliau memberikan isyarat min ummati. Jadi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dihukumi bangkrut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Ya, datang dia di hari kiamat nanti dengan pahala-pahala salat yang pernah ia kerjakan. Dia salat, kan? Puasa, dia puasa, Ramadan dia ikut puasa, kan? Zakat, dia tunaikan zakat, kan? Baik, ada orang yang hartanya melebihi batas nisab, kemudian ya setelah selesai haul dia keluarkan zakatnya, dia kelihatan salat, dia puasa juga. Wa yati qad syatama hadza. Cuman sayang, ya, dia pun punya aktivitas di dunia, senang mencela, kan? Wa qadhafa hadza, senang menuduh, kan? Kemudian wa daraba hadza, senang berselisih, kan? Sampai menyakiti, kan? Awas, hati-hati nih yang tawuran dan sebagainya, awas, hati-hati, ya. Kemudian wasafaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah. Ya, menumpahkan darah. Menumpahkan darah dalam konteks di sini membunuh, kan, dan sebagainya dan sejenisnya. Tuh, qadhafa hadza. Kemudian wa syatama hadza, qadhafa hadza, wa daraba hadza, wa safaka dama hadza. Maka apa yang terjadi? Nah, maka diambillah yang baik-baik itu, tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka nanti akan dihukumi kalau seseorang pernah dia berbuat misalnya di dunianya salat, dapat hasanah nih, ya, 4 poin misalnya. Tapi juga dia misalnya suka mencela. Maka akan diambil pahala salatnya, ditutupkan kepada celaannya. Nah, hati-hati nih, ini ada 1, ini ada 1. Maka nutup nih, kosong. Ya kan? Kemudian wa tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, ya. Nah, ini diambil lagi kebaikannya, tutupkan lagi pada keburukannya. Nah, ini puasa nutup ke tuduhan misalnya, kan? Zakat nutup ke berselisih. Berselisih itu kan nanti ujung-ujungnya sama-sama juga. Perselisihan itu, teman-teman sekalian, pasti akan dimanfaatkan oleh setan, diprovokasi untuk mengeluarkan ya hal-hal lebih buruk lainnya. Dalam perselisihan pasti ada caci maki, pasti ada celaan, nambah lagi tuh. Ya, pasti ada sesuatu yang lebih buruk lagi setelah itu, ya. Karena itu, ini misalnya terjadi, diambil ini, keluarkan ke sini. Fa in faniyat hasanatuhu, hadisnya berkata, jika habis semua potensi kebaikan ini, sudah kosong nih, nggak ada. Tersisa ini. Ya, pernah menumpahkan darah, bunuh orang, nggak tobat apa dan sebagainya, yang korupsi itu kan, dan sebagainya, bahkan korupsi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, orang sedang butuh sesuatu masih dikorup juga misalnya, kan, dan sebagainya, tersisa, ya. Nah, ini persoalannya apa? Maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi di sini. Ya. Jadi ini menarik ini. Diambil dosa, karena ini nggak bisa nutupin lagi, maka caranya diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi ini. Kalau dalam konteks pertanyaan Anda tadi, misalnya utang nih, ada hutang kan? Nah, ini udah nggak bisa nutupin. Nggak bisa nutupin. Ini kalau dalam konteks masih ada amal, ini amalan kita yang baik di sini, ditutup ke sini. Karena kita masih punya utang nggak bisa dibayar oleh harta, maka dibayar oleh amalan kita. Tapi yang punya banyak maksiat, ini udah nggak nutup, masih ada ini. Maka orang-orang yang pernah dizalimi di dunianya, pernah dicela misalnya, maka kalau sudah nggak nutup lagi, dosa-dosa orang yang dicela ini, dosa. Ini si A misalnya, ini si B. Maka dosa-dosa si B sesuai dengan kadar dosa yang terjadi di sini, akan diambil, ditimpakan kepada orang ini. Sehingga yang ini dikurangi dosanya, yang ini semakin bertambah. Faturiha finnar. Maka karena semakin banyak ini, ya terkumpulkan keburukannya, maka dilemparkanlah ya ke dalam neraka.